Virus corona atau COVID-19 pertama muncul di akhir tahun 2019. Nggak lama kemudian, virus ini sudah menyebar di hampir seluruh negara. Meski belum ada yang sepenuhnya terbebas dari corona, namun beberapa negara dinilai sudah berhasil pulih dari COVID-19, salah satunya adalah Vietnam. Vietnam yang mempunyai jumlah penduduk mencapai 97 juta jiwa, cuma melaporkan ratusan kasus positif virus corona yang terjadi di negaranya. Bahkan, negara ini mencatatkan kalau nggak ada kasus kematian yang terjadi. Hampir sebulan berlalu, sejak transmisi komunitas berakhir, negara mulai melonggarkan aturan-aturan yang diterapkan. Para ahli mengatakan kalau nggak seperti negara lain yang mengalami infeksi dan kematian dalam skala besar, Vietnam sudah bertindak sejak dini. Meskipun hemat biaya, pendekatan yang intensif punya kekurangan. Dan para ahli mengatakan mungkin sudah terlambat bagi sebagian besar negara lain untuk belajar dari keberhasilan negara ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tindakan ekstrim tapi masuk akal. Dr. Todd Poland dari Harvard Partnership for Health Advancement di Hanoi mengatakan, dalam menghadapi virus yang saat ini terjadi, memang lebih baik bereaksi secara berlebihan. Menyadari sistem medis akan kewalahan oleh penyebaran virus yang ringan, Vietnam memilih pencegahan dini dalam skala besar. Pada awal tahun ini, sebelum ada kasus terkonfirmasi, pemerintah Vietnam sudah memulai tindakan untuk mempersiapkan pneumonia jenis baru yang misterius ini, di mana saat itu sudah memakan 2 korban di Wuhan. Saat kasus virus pertama dikonfirmasi pada 23 Januari 2020, yaitu seorang pria yang sudah melakukan perjalanan dari Wuhan, negara ini sedang merealisasikan rencana darurat. Vietnam memberlakukan langkah-langkah cepat, di saat negara-negara lain akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan perbatasan perjalanan. Vietnam juga memantau dengan cepat dan akhirnya menutup perbatasan dengan Tiongkok dan meningkatkan pemeriksaan kesehatan di perbatasan dan tempat rentan lainnya. Sekolah pun sudah tutup pada akhir Januari sampai pertengahan Mei. Pemerintah dan populasi sangat terbiasa menangani penyakit menular dan mungkin lebih menghormatinya dibandingkan negara-negara lain yang lebih kaya. Vietnam tahu bagaimana menangani hal-hal tersebut. Pada pertengahan Maret, Vietnam mengirim semua orang yang memasuki negaranya dan siapapun di dalam negara tersebut yang melakukan kontak dengan kasus yang terkonfirmasi ke pusat karantina selama 14 hari. Sebagian besar biaya ditanggung pemerintah, meskipun akomodasi nggak selalu mewah, tapi membuat orang yang berpotensi terinfeksi menjauh dari masyarakat umum. Perlindungan terhadap asimptomatik. Prof. Whites mengatakan karantina dalam skala yang begitu luas menjadi kunci, lantaran bukti menunjukkan kalau sebanyak setengah dari semua orang yang terinfeksi nggak menunjukkan gejala. Semua orang di karantina diuji sakit atau tidaknya. Dan ia mengatakan jelas kalau 40% dari kasus Vietnam yang dikonfirmasi nggak akan tahu kalau punya virus kalau nggak diuji. Kalau mempunyai level pembawa asimptomatik, satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mengendalikannya itu mengunci orang-orang tersebut, karena kalau dibiarkan berkeliaran akan menyebarkan infeksi. Hal ini juga membantu menjelaskan nggak adanya kematian di negara ini. Sebagian besar orang Vietnam yang kembali adalah pelajar, turis atau pelancong bisnis, di mana mereka cenderung lebih muda dan sehat. Mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk melawan virus ini, sehingga sistem medis bisa terfokus kepada sumber daya pada beberapa kasus kritis. Sementara Vietnam nggak pernah melakukan pengujian nasional secara total, negara ini menyerbu klaster baru yang muncul. Pada Februari, setelah beberapa kasus di Son Loi, utara Hanoi, lebih dari 10.000 orang yang tinggal di daerah sekitarnya ditutup. Gak seorang pun akan diizinkan untuk masuk atau keluar sampai 2 minggu berlaku tanpa ada kasus yang terkonfirmasi. Penahanan lokal ini yang kemungkinan akan digunakan lagi kalau virus muncul kembali. Berarti Vietnam belum melakukan sejumlah besar pengujian di komunitas yang lebih luas. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!